Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selama ini kita mungkin berpendapat orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan, padahal saat dimandikan tersebut, mayit tersebut menjerit. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu an, ketika itu ia tengah menunggu suaminya Rasulullah SAW kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang Nabi. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin. Begitu ucap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian turun duduk bersama Aisyah radhiyallahu an dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka ia pun menangis sehingga mengalir, air matanya jatuh menitih, menetes pada wajah baginda Rasulullah SAW. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah SAW pun kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah SAW tersebut. Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi si mayit? Kata Rasulullah SAW. Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya, kata Rasulullah SAW. Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi jalan pedih dari itu, sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada kondisi yang lebih berat dari atas mayit tersebut saat dia dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikuburkan di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istri meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat mungkar dan nakir di dalam kuburnya, ujar Aisyah. Baginda kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya ini. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaian kemudian memandikannya. Saat itu roh akan menjerit kuat di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh roh itu ya Rasulullah? Tanya Aisyah radhiyallahu an. Hai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitu ungkap Rasulullah SAW. Aisyah kemudian semakin penasaran. Lalu apa yang diserukan lagi oleh roh? Tanya Aisyah lagi. Hai tukang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas, dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar saat dicabutnya nyawa, papas Rasulullah SAW. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh roh itu? Tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, roh itu berkata, demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa, tutur Rasulullah SAW. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sakit yang dirasakan oleh mayit. Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan.
Bahkan Rasulullah SAW pun merasakan hal yang sama dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi bagi Anda yang suka memandikan jenazah, dengarlah cerita Ruh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.